Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kaidah-kaidah ilmu nahwu. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan isim-isim yang di-i'rab mansub. Ketahuilah wahai saudaraku dan saudariku seiman, bahwa isim yang di-i'rab mansub seperti yang telah kita pelajari ada 12. Dari 12 itu yang pertama adalah pembahasan maf'ul bihi. Kemudian di sana ada pembahasan apa? Maf'ul fihi. Kemudian ada maf'ul li ajli, ada maf'ul mutlaq, ada maf'ul ma'ah, ada hal, ada tamyiz, ada mustathna. Dan insyaallah ya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas apa? Khabaru kana dan saudara-saudaranya. Dan insyaallah juga kita akan melanjutkan dengan pembahasan ya, ismu, inna dan saudara-saudaranya. Ketahuilah wahai saudaraku dan saudariku seiman, tidak bosan saya untuk mengingatkan kepada antum dan antunna semua akan apa itu tanda baca dari apa? Isim yang mansub. Tanda baca isim yang mansub, saudaraku dan saudariku, adalah isim tersebut ya berakhiran dengan apa? Fathah ataupun fathatain. Itu tanda baca yang pertama. Yang kedua, isim tersebut berakhiran dengan apa? Kasrah ataupun kasratain. Kemudian isim tersebut ya berakhiran dengan apa? Ya al-alifu. Yang dimaksud al-alif di sini adalah pada bentuk al-asma al-khamsah. Ya, seperti kata abun, akhun, hammun, fu dan dzu, ketika dia mansub maka pastikan dengan apa? Aba, akho, hamma, fa dan dza, dengan syarat-syarat yang apa? Ya telah dijelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah al-ya. Yang dimaksud dengan al-ya di sini adalah ya berakhiran dengan aini pada bentuk musanna ya, dan berakhiran dengan apa? Ina pada bentuk jamak mudzakkar salim. Dan yang terakhir dari tanda baca mansub untuk isim yang harus antum dan antunna ingat, yaitu dengan fathatun muqaddarah, yaitu fathah yang diperkirakan ya, imma pada bentuk isim yang apa? Maksur ya, termasuk apa? Isim yang lainnya. Nah, saudaraku, saudariku seiman, a'azzani wa azzakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melangsungkan pembahasan isim mansub yang ke-9 ya, yaitu khabaru na'am kana wa akhwatuha. Ini pembahasan yang akan kita bahas dari al-asma al-mansubah. Apa itu khabaru kana dan saudara-saudaranya? Ketika kita membahas materi al-asma al-marfu'ah, isim-isim yang di-i'rab apa? Marfu', kita sudah membahas apa? Pembahasan ini. Ya, karena pada isim-isim yang marfu' di sana ada 7, ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khabar, kemudian ada ismu kana dan saudara-saudaranya. Kemudian ada khabaru apa? Ya inna dan saudara-saudaranya, dan ada at-tawabi' li ismil marfu. Nah, ketika kita membahas poin yang kelima, ya pelajaran yang kelima dari isim-isim yang marfu, kita telah menyelesaikan pembahasan apa? Termasuk di dalamnya khabar kana dan saudara-saudaranya. Karena pada pembahasan yang kelima dari isim-isim yang marfu adalah apa? Ismu, na'am, kana
kemudian apa? Wa akhwatuha. Nah, ketika kita membahas isim kana dan saudaranya, maka sudah secara otomatis gitu ya, kita membahas apa? Khobar kana dan saudara-saudaranya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saudaraku dan saudariku seiman, kita akan mengulang sebenarnya. Jadi mengulang pelajaran yang kelima dari pembahasan isim-isim yang di i'rab apa? Marfu. Ingat saudaraku dan saudariku, bahwa kana dan saudara-saudaranya seperti yang dijelaskan ya di halaman yang ke-105 dan seterusnya dari buku kita ya, dia memiliki apa? Ya, saudara. Jadi kana dan saudara-saudaranya ini bentuknya salah satunya adalah kana, kemudian apa? Laisa, kemudian apa? Shara, kemudian apa? Bata, kemudian nam, amsa dan seterusnya. Nah, kana dan saudara-saudaranya ini, wahai saudaraku dan saudariku, adalah kelompok apa? Fi'lun. Ya. Bentuk apa? Kata kerja. Akan tetapi perlu diketahui bersama bahwa kana dan saudara-saudaranya ini masuk ke dalam apa? Jumlah ismiyah. Masuk ke dalam apa? Jumlah ismiyah. Jadi kana, laisa, shara, bata, amsa, dhalla dan seterusnya ini adalah kelompok apa? Fi'il dan dia masuk ke dalam apa? Jumlah ismiyah. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa jumlahnya ismiyah selalu di dalamnya terdapat mubtada dan juga apa? Khobar. Nah, ketika jumlah ismiyah tersebut telah dimasuki apa? Kana dan saudara-saudaranya, maka harus kita ingat. Ya, harus kita apa? Ingat kembali. Apa fungsi kana dan saudara-saudaranya? Seperti yang telah kita bahas, fungsinya adalah apa? Tarfa'ul isma, kemudian apa? Watan sibul khobar. Inilah fungsi apa? Kana dan saudara-saudaranya. Nah, pembahasan apa? Merofakkan isim telah kita selesaikan di bab yang kelima dari isim-isim yang apa? Marfu. Begitu pula menasabkan apa? Khobarnya juga telah kita bahas dalam pembahasan apa? Ya, isim-isim yang marfu. Nah, pada kesempatan kali ini kita fokus ya ke poin yang ke-9 dari isim-isim yang mansub. Apa tadi judulnya? Khobaru kana dan saudara-saudaranya. Maka perlu diingat wahai saudaraku bahwa kana dan saudara-saudaranya ini apa tadi fungsi yang kedua setelah dia merofakkan apa? Isimnya. Apa fungsinya? Yaitu menasabkan itu khobar. Jadi mubtada dan khobar sebelum dipengaruhi oleh kana dan saudara-saudaranya, kedua-duanya i'rabnya apa? Saudaraku, saudariku, i'rabnya marfu. Jadi mubtada dan khobar sebelum dipengaruhi oleh kana dan saudara-saudaranya, kedua-duanya i'rabnya adalah apa? Marfu. Akan tetapi ketika jumlah ismiyah tersebut yang di dalamnya ada mubtada dan ada khobar telah dimasuki padanya kana dan saudara-saudaranya, ingat, yang mengalami perubahan di dalamnya hanya terletak pada apa? Khobar. Hanya terletak pada apa? Khobarnya. Untuk isimnya, untuk mubtada'nya tetap dia dalam posisi i'rab apa? Marfu. Karena memang fungsi kana dan saudaranya apa tadi? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Maka lihat wahai saudaraku dan saudariku seiman, ya. Contoh dari kalimat misalnya apa? Al-ummahatu. Nah, al-ummahatu mujtahidatun. Nah, ini adalah bentuk mubtada, sedangkan ini adalah bentuk apa? Khobar. Kita ketahui al-ummahatu mujtahidatun adalah jumlah apa? Ismiyah. Beberapa ibu-ibu itu apa? Bersungguh-sungguh. Ini adalah bentuk susunan apa? Jumlah
ismiyah yang di dalamnya terdapat unsur mubtada dan unsur apa? Khobar. Kita ketahui keduanya i'rabnya apa? Marfu. Yang pertama dengan dhamma karena bentuknya ma'rifat, yang kedua dengan dhammaten karena bentuknya apa? Isim nakirah. Akan tetapi saudaraku dan saudariku seiman, ketika jumlah ismiyah ini kita masukkan padanya salah satu dari apa? Kana dan saudara-saudaranya. Contohnya apa? Sara. Ya, contohnya apa? Laisa, kana, bata dan seterusnya. Maka yang harus kita apa? Lihat adalah jenis dari apa? Kata tersebut. Jenisnya apa dia? Jika dia jenisnya mudzakkar, maka pastikan kana dan saudara-saudaranya, di mana dia adalah kelompok apa? Fiil, harus mengacu kepada dhamir huwa. Jika jenisnya itu muannas, ya, jenisnya adalah apa? Muannas, maka kana dan saudara-saudaranya, di mana dia adalah kelompok apa? Fiil, harus mengacu kepada dhamir apa? Hiya. Ini kaidah seperti yang telah kita pelajari di dalam apa? Ya, bentuk jumlah fi'liyah ketika kita membahas apa? Al-fa'il. Ya, jadi al-fa'il adalah ya kata yang dijadikan apa? Acuan oleh fi'ilnya. Jika fa'ilnya itu apa? Berjenis mudzakkar, maka fi'ilnya harus mengacu kepada dhamir huwa. Jika fa'ilnya berjenis muannas, maka fi'ilnya harus mengacu kepada dhamir apa? Hiya. Begitu pula dengan apa? Jumlah ismiyah. Ingat, jumlah ismiyah yang di dalamnya terdapat unsur mubtada, unsur khobar, gitu ya. Ketika jumlah ismiyah tersebut diawali oleh kana dan saudara-saudaranya, maka hal penting pertama yang harus kita ketahui adalah apa? Lihat jenis dari apa? Ya, isim tersebut. Maka al-ummahatu mujtahidat dikatakan apa? Di sini jenisnya adalah apa? Muannas. Di sini jenisnya apa? Muannas. Maka kalau kita masukkan sara ataupun laisa ataupun kana ataupun bata dan seterusnya dari saudara-saudara kana, kita harus merubah masing-masing dari apa? Kana dan saudaranya menjadi apa? Dhamir hiya. Menjadi dhamir apa? Hiya. Apa yang terjadi? Kana menjadi apa? Kanat. Ya, kana berubah menjadi apa? Kanat. Kemudian laisa menjadi apa? Laisat. Naam, laisat. Sara menjadi apa? Sarat. Naam. Kemudian bata menjadi apa? Batat. Naam, ya, batat dan seterusnya. Maka al-ummahatu mujtahidat, kalau kita masukkan sara ataupun laisa atau kana menjadi apa? Kanat al-ummahatu apa? Mujtahidatin. Perhatikan baik-baik. Kanat atau kanatil ummahatu mujtahidatin. Mengapa di sana ada perubahan dari marfu bi dhammatain menjadi apa? Mansub dengan kasratain. Ingat saudaraku dan saudariku seiman, fungsi kana dan saudara-saudaranya tadi yaitu apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Ini fungsinya, yaitu apa? Merofakkan isim dan menjadikan khobar itu apa? I'rabnya mansub. Jadi untuk mubtada'nya tetap dalam posisi apa? Marfu. Kanatil ummahatu, laisatil ummahatu, saratil ummahatu, batatil ummahatu dan seterusnya dari saudara-saudara kana. Tapi yang berubah adalah apa? Yang berubah adalah khobarnya. Bagaimana bentuk khobarnya? Wa tansibul khabara. Khobarnya harus i'rabnya apa? Mansub. Nah, salah satu bentuk apa tanda baca mansub seperti yang tadi telah saya sampaikan di awal adalah apa saudaraku saudariku? Salah satunya adalah kasrah ataupun apa? Kasratain. Jadi ada fathah fathatain, kasrah kasratain, kemudian alif, kemudian ya sukun, kemudian apa? Fathah muqaddarah.
Dan untuk tanda baca kasrah kasratain ini hanya digunakan pada bentuk apa? Ya, jamak muannas salim, yaitu kata yang berakhiran dengan apa? Fathah, alif dan ta apa? Maftuhah. Maka pastikan ketika kedudukan dia apa? Mansub, berikan harokat yaitu dengan kasrah ataupun dengan apa saudariku? Kasratain. Ini hal penting yang harus antum dan antunna apa? Pahami untuk tanda baca apa? Mansub. Saudariku seiman, azani wa azzakunallah, itulah salah satu contoh dari apa? Ya, bentuk jumlah ismiyah. Nah, contoh yang lain dari bentuk jumlah apa? Ismiyah, ya, yaitu misalnya kata na'am, abuka apa? Salihun misalnya. Salihun. Abuka salihun. Di dalamnya terdapat mubtada dan terdapat apa? Khobar. Perhatikan, ketika al-ummahatu mujtahidatun telah kita masuki dengan kana ataupun saudara-saudaranya, perubahannya terletak pada apa? Khobarnya. Khobarnya tidak lagi i'rabnya apa? Marfu, tapi sudah berubah i'rabnya menjadi apa? Mansub. Ya, maka ingat bahwa poin yang ke-9 dari isim-isim yang mansub adalah apa? Kita fokus hanya apa? Melihat bentuk dari khobarnya apa? Kana dan saudaranya. Kana dan apa? Saudaranya. Contoh yang kedua misalnya abuka salihun. Abuka salihun, abuka sebagai mubtada, salihun sebagai apa? Khabar. Abuka i'rabnya apa? Marfu dengan apa? Wawu sukun karena dia al-asmaul khamsah. Salihun i'rabnya apa? Marfu dengan tanda apa? Dhammatin karena dia bentuknya apa? Mufrad. Ketahui saudaraku dan saudariku seiman, ketika jumlah ismiyah ini saya masukkan padanya apa? Kana ataupun saudaranya, pertanyaan saya, mana yang berubah dari apa? Dua kalimat ini? Apakah abuka ataukah apa? Salihun. Ingat, yang mengalami perubahan sebagaimana fungsi kana dan saudara-saudaranya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ingat, rofa'nya hanya pada apa? Mubtada atau pada apa? Ismuka kana. Sedangkan yang berubah adalah apa? Khobarnya. Karena khobar di sini tidak lagi apa? Rofa, tapi watan sibul khobar dan menasobkan apa? Khobar. Jadi khobarnya yang mengalami perubahan i'rab dari apa? Marfu, ya, karena dia khobar menjadi mansub karena dipengaruhi oleh kana dan saudara-saudaranya. Maka kita harus melihat sebelum memasukkan kana dan saudara-saudaranya, lihat dulu jenis apa kalimat ini. Sebagaimana tadi yang pertama al-ummahatu mujtahidat, para ibu-ibu itu bersungguh-sungguh. Jenisnya apa? Muannas. Maka ya kana dan saudaranya ini harus kita apa? Bawa ke dalam apa? Dhamir hiya. Sedangkan abuka salihun ini adalah jenisnya apa? Jenisnya mudzakkar. Maka kalau dia jenisnya mudzakkar, kana dan saudara-saudaranya kita tetapkan dalam bentuk dhamir apa? Huwa. Ya, dalam bentuk dhamir huwa. Jadi apa yang ada? Kana, laisa, shara, bata dan seterusnya ini adalah bentuk dhamir apa? Huwa. Sedangkan bentuk dhamir hiyanya apa tadi? Kana menjadi kanat. Kemudian laisa menjadi apa? Laisat. Shara menjadi apa? Sharat. Kemudian bata menjadi apa? Batat dan seterusnya. Maka abuka salihun kita masukkan misalnya apa? Shara menjadi apa? Shara abuka apa? Sonamnya salihan. Salihan. Jadi salihan ini adalah apa? Pengaruh kalimat tersebut diawali oleh saudara dari apa? Kana, salah satunya adalah apa? Shara. Mengapa dia tidak tetap dalam i'rab apa? Marfu, yaitu salihun. Mengapa dia berubah menjadi apa? Salihan. Ingat saudaraku dan saudariku bahwa karena saudaranya merubah khobar dari i'rab apa? Ya, marfu menjadi mansub. Itu fungsi daripada kana dan saudaranya. Jadi menjadikan mubtada'nya tetap i'rabnya apa? Marfu,
tapi merubah khobar dari marfu menjadi apa? Mansub. Jadi salihun marfu, ya, maka ketika kalimat tersebut diawali oleh kana saudaranya harus apa? Mansub. Salah satunya tanda nasab dengan apa? Fathatain. Jadi sara abuka salihan, ya, bapakmu menjadi apa? Orang yang saleh. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, itulah sekelumit tentang apa, ya, pembahasan ismu kana dan saudaranya di poin yang kelima dari isim-isim yang marfu, dan apa, khobaru kana dan saudara-saudaranya di poin yang kesembilan dari isim-isim yang mansub. Dan ini penting untuk kita ketahui bersama, ya, bahwa kana dan saudaranya, ya, dia, ya, merubah bentuk khobar yang asalnya apa? Marfu menjadi apa? Ya, mansub dengan tanda-tandanya. Semoga, ya, penjelasan ini bisa antum dan antunna pahami dengan baik dan benar, ya, sehingga kita bisa apa? Ya, lebih baik lagi pemahaman kita tentang apa? Ya, jumlah ismiyah yang telah dipengaruhi oleh apa? Kana dan saudara-saudaranya. Jadi saya tegaskan, jumlah ismiyah yang di dalamnya ada mubtada dan khobar ketika telah dimasuki oleh kana dan saudara-saudaranya, maka ingat, yang pertama adalah apa? Istilah dari mubtada sudah berubah. Istilah dari apa? Mubtada itu sudah apa? Berubah. Kemudian yang kedua, i'rab dari apa? Khobar itu juga sudah apa? Berubah. Jadi istilah mubtada tidak lagi apa? Mubtada, tapi sudah menjadi apa? Ismu kana, ismu laisa, dan seterusnya. Sedangkan apa? Ya, fungsi yang kedua, ketika jumlah ismiyah itu diawali atau dipengaruhi oleh kana dan saudara-saudaranya, apa tadi? Ada perubahan i'rab, ya, maka khobar tidak lagi i'rabnya marfu, tapi sudah menjadi apa? Mansub karena sebab apa? Kana dan saudara-saudaranya. Ini pembahasan yang ke-9 dari, ya, isim-isim yang di-i'rab apa? Mansub. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang ke-10, ya, dari isim-isim yang di-i'rab apa? Mansub. Jadi pembahasan yang ke-10, ya, al-ashir dari isim-isim yang di-i'rab apa? Mansub adalah apa? Ya, ismu apa? Inna, na'am, wa akhwatuha. Na'am. Ini pembahasan yang ke-10 dari isim-isim yang apa? Yang mansub. Perlu kita ketahui, wahai saudaraku dan saudariku seiman, sebenarnya pembahasan yang ke-10 ini, ya, sudah kita bahas di pembahasan yang ke-berapa? Yang ke-6 dari apa? Pembahasan al-asma al-marfu'ah. Ya, saya ulang, ya. Jadi ismu, inna, dan saudara-saudaranya, pembahasan yang ke-10 dari isim-isim yang di-i'rab apa? Mansub ini sudah pernah kita bahas di bab yang ke-6 dari al-asma al-marfu'ah, dari isim-isim yang di-i'rab apa? Marfu. Ingat, saudaraku dan saudariku seiman, bahwa pembahasan yang ke-6 dari isim-isim marfu judulnya adalah apa? Ya, judulnya adalah ismu, nah, ya, judulnya yaitu apa? Khobaru, nah, khobaru inna wa akhwatuha. Ini pembahasan yang ke-6 dari isim-isim yang marfu, yaitu apa? Khobarnya inna dan saudara-saudaranya. Nah, sudah barang tentu ketika kita menjelaskan bab ini, ya, penjelasan ini, maka secara otomatis poin yang ke-10 yang akan kita pelajari kali ini juga sudah kita apa? Selesaikan. Ya, juga sudah kita bahas, yaitu apa? Isimnya inna dan saudara-saudaranya. Ini telah kita selesaikan ketika kita membahas apa? Khobarnya inna dan saudara-saudaranya. Perlu diketahui, saudaraku dan saudariku seiman, bahwa inna, nah, dan saudara-saudaranya termasuk apa? Anna, ya kan? Kemudian apa? La'alla, kemudian apa? Laita, kemudian apa?
lakinna, nah ya, lakinna, kemudian apa ya, ka'anna, nah ka'anna ini adalah kelompok apa, huruf ya, kelompok apa, huruf yang memiliki fungsi tertentu. Jadi beda dengan tadi kana dan saudara-saudaranya, dia adalah kelompok apa, fiil, kata kerja, dimana ketika dia masuk ke dalam apa, jumlah ismiyah, maka jumlah ismiyah tersebut mengalami perubahan istilah dan perubahan i'rab pada apa, khobarnya. Sedangkan inna dan saudara-saudaranya ini adalah kelompok apa, huruf ya, kata yang memiliki makna ya, kata tugas yang memiliki fungsi ya. Apa fungsinya? Perhatikan baik-baik. Fungsinya adalah apa? Tansibul na'am isma wa tarfa'ul na'am khabar. Inilah fungsi apa, saudaraku saudariku, inna dan saudara-saudaranya ya, yaitu apa? Menasabkan isimnya dan merofakkan apa, khobarnya. Maka setelah kita mengetahui fungsi dari inna dan saudara-saudaranya ini, yaitu menjadikan isimnya itu nasab dan khobarnya itu tetap apa, dalam posisi marfu, maka kita harus membawa pengetahuan kita, ingatan kita ke dalam apa, bab jumlah apa, ismiyah, ke dalam apa, bab jumlah ismiyah. Karena materi ini, wahai saudaraku dan saudariku, kita tidak lepas dari yang namanya apa? Jumlatun na'am ismiyah. Ya, kita tidak lepas dari membahas apa? Jumlah ismiyah. Di mana di dalam jumlah ismiyah selalu terdapat apa? Mubtada dan juga apa? Khobar. Ingat, ketika jumlah ismiyah itu dipengaruhi oleh inna dan saudara-saudaranya, seperti fungsi inna dan saudara-saudaranya, ingat, mubtada yang secara asal i'rabnya apa, marfu, dia akan berubah i'rabnya menjadi apa, mansub, ya kan? Jadi saya ulang sekali lagi, ketika jumlah ismiyah itu telah dimasuki oleh inna dan saudara-saudaranya, di mana kita tahu, kita paham ketika kita mempelajari isim-isim yang marfu, poin yang keberapa? 3 ya, bahwasanya mubtada itu i'rabnya apa? Marfu. Poin yang ketiga dari isim-isim yang marfu adalah apa? Mubtada i'rabnya apa? Marfu. Tapi perlu diingat wahai saudaraku dan saudariku, bila mubtada itu telah dimasuki inna ataupun saudara-saudaranya, maka mubtada tersebut tidak lagi i'rabnya marfu, tapi dia telah berubah i'rabnya menjadi apa? Mansub. Dari mana ya penjelasan ini diambil? Yaitu dari fungsi kegunaan inna dan saudara-saudaranya. Apa fungsi kegunaan inna dan saudaranya? Ingat, tansibul isma, menasabkan isim, kata lain dari apa? Mubtada, wa tarfa'ul khabara, dan merofakkan apa? Khobar. Ya. Jadi tolong, mubtada ya, ketika telah dimasuki inna dan saudaranya, tidak lagi i'rabnya apa? Marfu, tapi dia telah berubah menjadi i'rab mansub. Sedangkan khobarnya, perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, dia tetap ada dalam posisi apa? Marfu. Apa yang mendasari dari penjelasan ini? Kembali kepada fungsi inna dan saudara-saudaranya. Apa tadi fungsinya? Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Jadi khobar di dalam jumlah ismiyah, ketika kalimat tersebut dimasuki inna ataupun saudara-saudaranya, khobarnya tetap dalam posisi apa? Marfu. Tidak mengalami apa? Perubahan. Ya, tidak mengalami apa? Bentuk perubahan. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui perubahan jumlah ismiyah, yaitu perubahan i'rabnya ya pada mubtada, kita juga akan mendapati perubahan istilah. Ya, jadi istilah di dalam jumlah ismiyah yang asalnya di situ ada mubtada dan khobar telah berubah istilahnya. Tidak lagi kita katakan sebagai mubtada, ya,
isim yang dimasuki oleh inna dan saudara-saudaranya, tapi sudah berubah menjadi apa? Ismu apa? Inna. Tergantung yang mendahuluinya. Ismu apa? Anna. Kalau yang mendahului apa? Anna. Ismu la'alla. Kalau yang mendahului itu apa? La'alla. Begitu pula seterusnya. Ismu laita, ismu lakinna, ismu ka'anna. Jadi istilah mubtada dalam jumlah ismiyah telah berubah ketika kalimat tersebut telah diawali oleh apa? Inna dan saudara-saudaranya. Kemudian istilah yang berikutnya adalah apa? Khobar. Kita tidak boleh hanya menyebutkan khobar saja, tapi lanjutkan dengan apa? Khobaru inna. Ketika kalimat tersebut diawali apa? Inna. Khobaru anna. Ketika kalimat tersebut diawali oleh anna. Khobaru la'alla. Ketika kalimat tersebut diawali oleh la'alla. Begitu pula seterusnya. Jadi ada dua hal ya, perubahan yang sangat amat nampak di dalam jumlah ismiyah ketika jumlah ismiyah itu telah dipengaruhi oleh apa? Inna dan saudara-saudaranya. Dan perlu kita ingat saudaraku dan saudariku bahwa ya, ismu inna dan saudara-saudaranya imma bentuknya itu mu'rab, imma dia bentuknya itu mabni. Sebagaimana yang telah kita selesaikan di poin yang ke-6 dari isim-isim yang apa? Ya, marfu. Ya, jadi ketika kita membahas apa? Isim-isim yang apa? Marfu, poin yang ke-6, ya, saya pernah menegaskan atau menjelaskan bahwa ya, isimnya inna atau istilah lain ya dari mubtada itu bisa berbentuk mu'rab, isim yang bisa berubah-ubah, bisa pula apa? Mabni. Ya. Nah, ketika kita mendapati isim yang mabni, maka jangan tanyakan apa tanda nasabnya. Kan inna dan saudaranya ini merubah mubtada, ya. I'rabnya tidak lagi apa? Khobar, tapi apa? Nasab. Maka ketika apa? Antum atau antunna memiliki kata misalnya apa? Huwa apa? Munafiqun misalnya. Huwa munafiqun. Di sini ada mubtada, di sini ada apa? Khobar. Ketika jumlah ismiyah yang di dalamnya ada mubtada dan khobar ini saya awali dengan apa? Inna ataupun saudara-saudaranya. Ingat perubahan dhamir ketika telah apa? Disambungkan dengan kata sebelumnya menjadi bagaimana? Naam. Innahu, ya. Innahu apa? Munafiqun. Ingat, hu di sini kita katakan sebagai apa? Ismu inna. Ya. Ismu apa? Inna. Sedangkan munafiqun di sini kita katakan sebagai apa? Khobaru inna. Nah, perhatikan baik-baik di sini, mengapa hu yang asalnya adalah huwa di sini ya, bentuknya berubah, penulisannya huwa menjadi apa? Hu. Ingat, ketika kita membahas apa? Dhamir ya. Dhamir yang apa? Disambungkan dengan kata sebelumnya, huwa berubah menjadi hu. Huwa berubah menjadi apa? Hi. Kemudian huma, hima, hum, him, dan seterusnya. Itu telah kita selesaikan. Yang menjadi apa pembahasan kita kali ini, penekanan saya kali ini adalah berhubung huwa ini bukan isim yang apa? Mu'rab. Tapi dia adalah isim yang apa? Mabni. Maka kita tidak mendapati tanda mansubnya sebagaimana fungsi apa? Inna dan saudara-saudaranya. Ya. Apa tanda baca mansub itu? Tadi telah saya ulang-ulang, ada fathah, ada kasrah, ada alif, ada ya sukun, ada fathah apa? Muqaddar. Dan ingat, 5 tanda isim yang mansub ini hanya berlaku pada isim yang mu'rab, bukan berlaku pada isim yang mabni. Ya, ini tolong dipahami baik-baik. Maka hu di sini adalah apa? Dhamirun mabniyun ala dhammi ya, sebagai isimnya apa? Inna, menempati tempatnya apa? Nasab. Ya, karena dia apa? Saudariku, ya. Apa? Terletak sesudah inna. Isimnya apa? Isimnya inna. Jadi hu di sini sebagai apa? Ismu inna. Sedangkan munafiqun di sini sebagai apa? Khobaru inna, dia tetap ya pada posisi marfu. Nah, begitu pula dengan contoh yang tadi kita dapati. Misalnya apa? Al-ummahatu apa? Mujtahidatun. Abuka salihun.
Ketika dua contoh tadi, al-ummahatu mujtahidatun, abuka salihun. Ketika kita pengaruhi atau kita dahului dengan apa? Inna dan saudara-saudaranya, mana yang berubah i'rabnya? Yang berubah i'rabnya di mana? Pada mubtada'nya. Maka mubtada'nya akan berubah menjadi apa? Ismu kana. Menjadi apa? Innal ummahati apa? Mujtahidatun. Mengapa al-ummahati tidak innal ummahata? Ingat, bentuk al-ummahat di situ adalah apa? Ya, jamak muannas. Karena dia berakhiran dengan at. Dan kita telah apa? Memahami bersama ketika kata tersebut bentuknya jamak muannas salim, ya, ciri yang gampang untuk kita tangkap adalah berakhiran dengan apa? At. Maka pastikan ketika dia marfu dengan dhammah, ketika dia mansub majrur dengan apa? Kasrah. Saya ulang, jamak muannas salim ketika dia marfu dengan apa? Dhammah atau dhammatin, ketika dia mansub ataupun majrur dengan apa? Kasrah atau kasratin. Maka al-ummahatu mujtahidatun menjadi apa? Setelah dimasuki inna, innal ummahati mujtahidatun. Mana yang menjadi khobar, mana yang menjadi ismu inna dan saudaranya? Ya, yang menjadi isimnya inna adalah al-ummahati, mansub dengan sebab apa? Inna, tandanya dengan kasrah karena jamak muannas salim. Sedangkan mujtahidatun tetap karena memang fungsi inna dan saudaranya hanya merubah i'rab isimnya, yaitu mubtada, tidak apa? Pada khobarnya, ya, tidak pada apa? Khobarnya. Begitu pula dengan contoh tadi, ya, abuka salihun. Apa? Abuka salihun. Ketika kita awali dengan apa? Ya, inna, maka menjadi apa? Inna. Perhatikan, inna abaka. Ingat, ya, perubahannya yaitu apa? Inna abaka. Ya. Jadi asalnya tadi adalah apa? Abuka na'am salihun. Abuka salihun menjadi apa? Na'am inna na'am abaka apa? Salihun. Ya, inna abaka. Ingat, ya, karena ini belum dipengaruhi oleh apapun maka dia marfu. Marfu'nya asmaul khamsah dengan apa? Wawu. Ya kan? Sedangkan yang kedua ini karena sudah dipengaruhi oleh inna, di mana fungsi inna dan saudaranya menasabkan isim. Ini sudah kita ketahui, menasabkan apa? Isim. Maka dia harus berubah. Karena memang apa? Al-asmaul khamsah ada di dalam bab isim-isim yang mu'rab. Ada berapa? Ada 9, ada mufrad, ada mutsanna, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Perhatikan yang keenam, asmaul khamsah, isim maksur, isim manqus, ismul ladzi la yansarif. Maka dia harus berubah. Tidak boleh tetap pada apa? Bentuk asalnya. Beda dengan isim yang mabni, ada dhamir, ada isim isyarah, ada isim mausul, ada isim istifham, ada isim syarat. Dia tetap dalam apa? Bentuk asalnya. Nah, berhubung ini adalah apa? Bentuk al-asma al-khamsah. Dan asma al-khamsah itu ada di poin yang keenam dari isim-isim yang mu'rab. Ketika dia telah dipengaruhi oleh amil tertentu, maka dia harus apa? Berubah. Bagaimana perubahannya? Ya, perubahannya adalah dengan apa? Alif. Karena memang inna dan saudaranya dia adalah apa? Ya, huruf ataupun kata yang menjadikan isim sesudahnya harus apa? Mansub. Jadi inna abaka salihun. Maka abaka di sini ya dia mansub karena isimnya inna, tanda nasabnya dengan apa? Alif karena dia al-asma al-khamsah. Begitu pula apa? Seterusnya. Begitu pula misalnya apa? Contoh berikutnya. Ya, contoh apa? Berikutnya, ya, yaitu apa? Al-mu'takifuna. Ya. Al-mu'takifuna apa? Khashi'una. Khashi'una. Perhatikan. Ya, ini adalah bentuk jumlah apa? Ismiyah, wahai saudaraku dan saudariku. Di dalamnya ada unsur mubtada dan unsur apa? Khabar.
Ketika kalimat tersebut kita awali dengan inna dan saudaranya, ya, maka ingat yang mengalami perubahan ketika dimasuki inna dan saudaranya, ya, perubahan i'rabnya maksud saya hanya ada pada bentuk apa? Mubtada. Tidak pada bentuk apa? Khobar. Maka ketika kita awali dengan misalnya apa? Ka'anna. Ya. Ka'anna, maka ka'annal mu'takifina. Perhatikan baik. Ka'annal mu'takifina apa? Khashi'una. Ya. Mana yang berubah i'rabnya dari Abu Kasalihun al-mu'takifuna khashi'un, yang berubah i'rabnya hanya pada bentuk apa? Mubtada'nya. Yang istilahnya juga sudah berubah menjadi apa? Ismu ka'anna, ismu inna dan saudara-saudaranya. Perhatikan al-mu'takifuna khashi'un karena ini mubtada marfu' dengan wawu sukun karena jamak mudzakkar salim. Sahih ya? Nah, al-mu'takifuna khashi'una. Beberapa laki-laki yang beriktikaf itu apa? Khusyuk. Marfu' dengan apa? Wawu sukun karena jamak mudzakkar salim. Tapi ketika sudah saya awali dengan kata ka'anna, seolah-olah, seakan-akan ka'annal mu'takifina. Perhatikan di sini. Tidak lagi ka'anna apa? Seperti yang asal. Tapi dia berubah. Ka'annal mu'takifina khashi'una. Ya. Maka al-mu'takifina sebagai isimnya ka'anna. Di mana ka'anna termasuk saudaranya apa? Inna. Fungsinya apa tadi? Menasabkan isim dan merofakkan apa? Khobar. Maka al-mu'takifina ismu ka'anna mansubun, tanda nasabnya dengan apa? Ya, karena dia berbentuk jamak mudzakkar salim. Sedangkan khashi'un dia adalah khobar ka'anna, di mana ka'anna saudaranya inna, khobar tidak berubah i'rab, tetap dalam posisi marfu. Maka khashi'una, ya, ketika apa isimnya telah berubah, dia tetap apa? Khashi'una. Mengapa? Karena inna dan saudara-saudaranya tidak merubah i'rab khobar. Dia hanya merubah i'rab apa? Ya, isimnya, yaitu mubtada yang asalnya marfu menjadi apa? Mansub. Ini penting untuk kita pahami bersama. Saudaraku, saudariku seiman, azani wa azzakunallah, inilah pembahasan yang ke-10 dari isim-isim yang mansub. Apa tadi? Ismu, inna, dan saudara-saudaranya. Maka ya, seperti yang telah kita bahas di bab isim-isim yang marfu. Nah, di sini kita juga membahas apa? Di bab isim-isim yang mansub. Salah satunya apa tadi yang ke-9? Khobarnya kana dan saudara-saudaranya. Ya, kemudian yang ke-10 apa? Isimnya inna dan saudara-saudaranya, di mana kana dan saudaranya, inna dan saudaranya tidak akan masuk kecuali ke dalam jumlah apa? Ismiyah. Kana dan saudara-saudaranya tidak merubah i'rab apa? Mubtada isimnya, tapi yang dia rubah adalah i'rab apa? Khobarnya. Inna dan saudara-saudaranya ya merubah i'rab mubtada yaitu isimnya, tidak merubah i'rab apa? Khobarnya. Ini penting, maka tolong, karena ya fungsinya apa tadi? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Wa tansibul khobar. Makanya poin yang ke-9 ada di bab isim-isim yang mansub. Sedangkan inna fungsinya apa dan saudaranya? Tansibul isma, ya, makanya ada di dalam bab isim-isim yang mansub. Tansibul isma, ya, wa tarfaul khobar. Semoga dua pembahasan ini bisa antum dan antunna pahami dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita akan melanjutkan, yaitu pembahasan yang berikutnya di buku kita dari pembahasan isim-isim yang apa? Mansub. Meskipun di sana oleh penyusun saudaraku dan saudariku tidak dimasukkan ke dalam apa? Ya, salah satu bab dari isim-isim yang mansub yang ada 12. Ya. Bisa antum dan antunna lihat di halaman berapa? 155. Ya, di halaman berapa? 155 dan 156.
Di sana ada apa? Pembahasan. Perhatikan ini juga penting saudaraku, yaitu apa? Dhanna, ya. Naam. Wa akhwatuha. Dhanna dan apa? Saudara-saudaranya. Ya. Ingat, dhanna ini memiliki apa? Ya, saudara. Salah satunya adalah apa? Kata naam. Hasiba. Salah satunya adalah kata ittakhadha. Ya kan? Ittakhadha. Jadi dhanna itu sendiri, hasiba, kemudian ittakhadha, kemudian di sana ada apa? Naam. Za'ama, kemudian di sana ada kata apa? Ra'a. Kemudian di sana ada kata naam wajada, kemudian ada kata apa? Alima dan seterusnya, ya. Di mana dhanna dan saudara-saudaranya ini, saudaraku dan saudariku, adalah kelompok apa? Fi'lun. Ya. Jadi saya ulang, dhanna dan saudara-saudaranya adalah kelompok apa? Kata kerja. Sama dengan apa tadi? Kana dan saudara-saudaranya. Jadi kana, laisa, sara, bata, amsa, dhalla, asbaha dan seterusnya itu adalah kelompok apa? Kata kerja, kelompok fiil. Nah, pembahasan yang akan kita bahas setelah kita menyelesaikan apa tadi? Ya, yaitu khobaru apa? Ya, kana. Kemudian apa? Ismu inna. Kita akan membahas bab yaitu apa? Dhanna dan saudara-saudaranya. Meskipun bab ini tidak dimasukkan ke dalam apa? Salah satu dari 12 poin isim-isim yang mansub. Mengapa penting untuk kita ketahui? Karena kita akan membahas fungsi, kegunaan, ya, faidah dari apa? Kelompok fiil apa itu? Dhanna dan teman-temannya. Dhanna dan saudara-saudaranya. Apa fungsinya? Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku. Di halaman 155 di sana dijelaskan oleh penyusun bahwa dhanna dan saudara-saudaranya adalah fiil yang biasa masuk kepada apa? Mubtada dan khobar. Ya, yaitu bentuk kata kerja yang biasa masuk ke dalam jumlah ismiyah. Berarti apa? Sama dengan kana dan saudara-saudaranya, sama juga dengan inna dan saudara-saudaranya. Bedanya kalau inna dan saudaranya tidak termasuk apa? Fiil. Ya kan? Tapi mereka sama-sama masuk ke dalam apa? Mubtada khobar, yaitu jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kemudian berfungsi ya menasabkan kedua-duanya. Perhatikan ya. Berfungsi menasabkan kedua-duanya. Jadi seperti yang tadi telah saya sampaikan bahwa jumlatun apa? Ismiyatun itu kan selalu ada mubtada, ada khobar. Di mana kedua-duanya ini i'rabnya apa? Marfu, seperti yang telah kita pahami. Karena dua bab ini mubtada dan khobar ada di bab yang ketiga dan ada di bab yang keempat dari al-asma al-marfu'ah. Betul ya? Isim-isim yang marfu. Setelah fa'il, setelah naibul fa'il kita dapati apa? Mubtada, kita dapati apa? Khobar. Nah, ketika jumlah ismiyah yang di dalamnya terdapat mubtada dan khobar yang kedua-duanya i'rabnya apa? Marfu. Kemudian dimasuki padanya dhanna dan saudara-saudaranya. Perhatikan, maka mubtada dan khobar itu berubah i'rab. Maka di sini diterangkan berfungsi. Jadi dhanna dan saudara-saudaranya ini berfungsi menasabkan kedua-duanya karena menjadi apa? Maf'ul, yaitu objek penderita, ya. Menjadikan mubtada sebagai maf'ul pertama, objek pertama, sedangkan khobarnya sebagai apa? Ya, maf'ul, objek kedua. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku contoh yang diberikan oleh penyusun dari bentuk-bentuk jumlah ismiyah. Perhatikan di sana ada kata aliyun mujtahidun. Ada mubtada, ada khobar. Ya kan? Aliyun mujtahidun. Ada mubtada dan ada khobar. Ma'ruf. I'rabnya apa? Marfu. Contoh yang kedua, Ahmadu najihun. Ada mubtada dan ada khobar. Ya, Ahmadu mubtada,
ya marfu, najihun khabar marfu. Abuka maridun. Abuka maridun. Ada mubtada dan ada apa? Khabar, dan 3 kalimat di atas, ya, 3 kalimat tersebut, wahai saudaraku, saudariku, ya, seperti yang kita ketahui i'rabnya marfu. Aliyun yun dengan dhammah karena mufrad, mujtahidun dun dengan dhammah karena dia mufrad, Ahmadu ya marfu dengan dhammah ya kan karena mufrad, najihun marfu dengan dhammah karena mufrad, abuka marfu dengan waw sukun karena asmaul khamsah, maridun marfu dengan dhammah karena mufrad. Tapi perhatikan, ketika masing-masing kalimat apa ismiyah itu telah diawali oleh dhanna ataupun saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Apakah masing-masing kata tadi yang asalnya mubtada dan khobar itu tetap marfu atau sudah berubah? Sebagaimana penjelasan fungsi daripada dhanna dan saudaranya adalah apa? Berfungsi menasabkan kedua-duanya, ya. Maka yang pertama menjadi apa? Maf'ul bih, yang kedua juga menjadi maf'ul bihi atau apa? Objek penderita. Jadi mubtada menjadi objek penderita yang pertama, khobar menjadi objek penderita yang kedua. Perhatikan di sini dhanantu aliyan mujtahidan. Ya, dhanantu aliyan mujtahidan. Aliyan mujtahidan. Ya, tidak lagi aliyun mujtahidun karena ada dhanna. Kemudian dhanantu ahmada najihan. Ahmada najihan yang asalnya Ahmadu najihun. Kemudian dhanantu abaka maridun, ya, abaka maridun dipengaruhi oleh apa? Dhanna, maka abaka mansub dengan alif karena asmaul khamsah, maridun mansub dengan apa? Fathatain karena dia apa? Mufrad, ya. Jadi ini ya hal penting yang harus kita ketahui, dan saya sarankan ya bagi antum dan antunna semua untuk ya mengetahui ya, termasuk saudara-saudara kana, bentuk-bentuknya, perubahannya ketika dhamir huwa, perubahannya ketika dhamir hiya, kemudian inna dan saudara-saudaranya harus dihafalkan bentuk-bentuknya apa saja, termasuk apa? Dhanna dan saudara-saudaranya. Karena ketika kita telah apa mendapati dhanna dan saudara-saudaranya di dalam sebuah kalimat, ya kan? Dan kita tidak menghafal, oh itu adalah saudara apa? Dhanna. Maka kita akan sulit mempraktekkan apa? Poin apa? Yang tadi barusan saya jelaskan, yaitu dhanna dan saudaranya berfungsi ya untuk menjadikan mubtada sebagai maf'ul yang pertama, khobar sebagai maf'ul yang kedua. Nah, seperti yang telah kita maklumi, maf'ul itu tidak mungkin marfu. Maf'ul itu tidak mungkin apa? Majrur. Maf'ul pasti apa? Mansub. Maka harus dikenali, ini poin yang penting dari penjelasan ini adalah apa saja itu saudaranya dhanna. Di sana disebutkan ada hasiba, ada za'ama, ada ra'a, ada alima, ada wajada, ada ittakhadha, ada khala, ada ja'ala, dan ada apa? Sami'a. Ini adalah kelompok apa? Fi'il sebagaimana apa? Kana dan saudara-saudaranya. Hanya saja fungsi daripada dhanna dan saudara-saudaranya ini lebih luas daripada fungsi kana dan saudara-saudaranya. Kalau kana dan saudaranya hanya menjadikan apa? Tadi khobar berubah dari marfu menjadi mansub. Mubtada'nya tetap. Sedangkan dhanna dan saudara-saudaranya kedua-duanya harus berubah. Ya, jadi perubahan istilah, ya, perubahan apa? Istilah dan perubahan apa? I'rab ketika jumlah ismiyah itu telah dimasuki oleh apa? Dhanna dan saudara-saudaranya. Jadi, kalau antum-antunna bertanya, mengapa ini dhanna dan saudaranya dimasukkan ke dalam bab isim-isim yang mansub? Karena memang dia menjadikan isim yang asalnya apa tadi? Marfu menjadi apa? Mansub. Nah, mengapa tidak dimasukkan ke dalam salah satu dari apa? Ya 12 poin isim-isim yang apa? Mansub. Karena memang pembahasan ini ya tidak masuk ke dalam apa? Bab yang lebih khusus. Ya hanya sekedar apa? Sebagai sisipan di dalam bab apa? Isim-isim yang mansub. Ini
hal penting yang harus antum dan antunna ketahui, dan saya tidak bosan-bosannya untuk memberikan nasihat kepada antum dan antunna, termasuk diri saya pribadi, ya, bahwa kesungguhan, keseriusan, sikap totalitas, ya, dengan kita sertai apa, ya, doa, harapan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, itulah kunci kesuksesan dari semua apa yang kita cita-citakan. Maka untuk menguasai kaidah-kaidah ilmu nahwu, termasuk di dalamnya kaidah-kaidah ilmu apa? Sharaf, dan secara umum bahasa Arab, saya sarankan kepada diri saya, antum-antunna semua, milikilah sikap totalitas, kesungguhan, ikhtiar yang sempurna, memaksimalkan apa? Seluruh daya, upaya, kekuatan yang kita miliki dalam rangka untuk apa? Ya, tadi meraih apa yang kita inginkan. Dan jangan lupa satu hal yang amat sangat penting dalam apa? Keberhasilan usaha kita, yaitu apa? Ad-du'a, memohon kepada Allah. Makanya kekasih kita mengatakan, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa orangnya yang tidak mau meminta kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla pasti murka, benci, ya, kepada orang tersebut. Maka teruslah kita maksimalkan usaha, ikhtiar kita, dan maksimalkan pula apa? Doa, harapan, permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga sedikit pelajaran ini, ya, tadi ada 3 hal yang saya sampaikan, ya, yaitu apa? Khobarukana dan saudara-saudaranya, ismu inna dan saudara-saudaranya, dan dhonna, ya, saudara-saudaranya. Semoga bisa antum-antunna pahami dengan baik dan benar. Dan saran saya untuk terus, ya, kita, ya, mengulang dan terus mengulang, berlatih dan terus mencoba. Insyaallah di sana ada kemudahan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi kita semua dan menjadikan usaha ini menjadi amal ibadah yang makbul, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.